Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Berjumpa lagi pada hari ini dengan Bapak dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan belajar dengan tema kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua, menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan yang ketiga, menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, coba kita perhatikan peta konsep pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, kita belajar kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita akan mengetahui sebab-sebab Nabi Muhammad SAW berhijrah. Kemudian perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dan hikmah dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, coba kalian perhatikan sebab-sebab hijrah. Nah, hijrah itu sendiri anak-anak seperti yang kalian lihat di layar, ada contoh seorang anak yang pindah sekolah. Anak itu pindah sekolah karena mengikuti orang tuanya yang tugas di suatu daerah, sehingga dia menjadi pindah sekolah atau tempat sekolahnya. Anak-anak sekalian, hijrah itu sendiri adalah pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misal seperti contoh di gambar di atas, seorang anak yang pindah dari sekolah ke sekolah yang lain yang daerahnya berbeda. Baik anak-anak sekalian, nah begitu pun Nabi Muhammad SAW, beliau hijrah karena ada sebab yang terjadi. Di antara sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW, pertama karena dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua, peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Kemudian yang ketiga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di antara sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW tadi ada tiga yang dapat kita ketahui. Pertama, karena dakwah Rasul di Mekah kurang berkembang. Kedua, karena peristiwa Baiat Aqabah atau perjanjian Aqabah antara Nabi Muhammad dengan kaum muslimin Madinah yang berjanji akan membantu Nabi Muhammad untuk berdakwah di Madinah. Dan yang terakhir adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala telah turun kepada Nabi untuk berhijrah. Selanjutnya kita akan belajar perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Di antara poin-poin yang kita pelajari adalah bahwasanya sebelum beliau berhijrah, beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menempati tempat tidur Nabi waktu itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar sebelum berhijrah. Kemudian ada perjalanan awal yaitu pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September 622 Masehi. Kemudian dalam perjalanan hijrah, beliau juga sempat singgah atau bersembunyi di dalam Gua Sur. Dan selanjutnya beliau tiba di Madinah. Untuk lebih jelasnya,
tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ini, marilah kita saksikan ini. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Yasrib. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kaum musyrikin yang mengepung rumah Rasulullah tertidur pulas. Alhasil mereka kehilangan jejak Rasulullah yang ternyata berhasil lolos dengan selamat. Sementara itu, Rasulullah bersama Abu Bakar sedang bersembunyi di Gua Thur agar terhindar dari rencana pembunuhan kaum musyrikin. Di suatu malam, Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Beliau diberitahu bahwa sudah saatnya bagi Rasulullah untuk berhijrah. Wahai Muhammad, janganlah kamu tidur besok malam di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk berhijrah ke Yasrib. Pada siang hari berikutnya, Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar sambil menutupi wajahnya. Sebuah kebiasaan yang jarang beliau lakukan saat berkunjung ke rumah sahabatnya tersebut. Rasulullah merasa perlu berhati-hati sebelum menceritakan kepada Abu Bakar tentang kedatangan Jibril semalam. Wahai sahabatku, keluarkan orang-orang yang ada di rumah ini. Aku ingin menyampaikan sebuah hal yang penting kepadamu. Mereka semua keluargamu, wahai Rasul, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sesungguhnya telah diizinkan bagiku untuk berhijrah. Apakah Anda ingin ditemani, wahai Rasul? Ya, aku ingin engkau menemaniku hijrah ke Yasrib. Abu Bakar terharu mendengar permintaan Rasulullah. Sampai-sampai ia menangis karena amanah besar ini. Sejak jauh-jauh hari, Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta yang akan mereka gunakan untuk berhijrah ke Yasrib. 1 unta untuk dirinya dan 1 unta lagi untuk ditunggangi Rasulullah. Wahai Rasul, ambillah salah satu dari 2 unta ini yang Anda sukai. Maaf sahabatku, kali ini aku tidak akan menerima pemberianmu secara cuma-cuma. Aku akan membayar senilai 1 ekor unta. Hijrah dari Makkah ke Yasrib adalah ibadah yang mulia. Maka aku ingin mengeluarkan semua yang aku miliki demi menempuh perjalanan ini. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar menyusun strategi hijrah bersama, khususnya rencana untuk keluar dari Mekah malam ini. Selain Abu Bakar, Nabi Muhammad juga menemui Ali bin Abi Thalib. Beliau meminta 2 hal kepada Ali. Setelah sebelumnya Rasulullah meminta Ali untuk tetap tinggal di Mekah sampai sekarang. Wahai Ali, sebelum engkau berhijrah ke Yasrib, aku minta agar engkau mengembalikan barang-barang titipan yang diamanahkan kaum Quraisy kepadaku. Insya Allah, aku akan menyelesaikan amanah tersebut untukmu, wahai Rasul. Terima kasih. Sebuah fenomena yang aneh ketika orang-orang Quraisy, terlebih kaum musyrikin, lebih memilih menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah daripada menitipkannya kepada orang lain. Hal ini dikarenakan Rasulullah memiliki sifat yang amanah, meskipun secara terang-terangan mereka membenci beliau. Lalu Rasulullah melanjutkan pembicaraannya yang belum selesai dengan Ali. Dan satu hal lagi, malam nanti tidurlah di ranjangku. Pakailah selimut hijau milikku. Mereka akan mengira bahwa orang yang di dalam selimut itu adalah aku. Aku akan melakukan seperti yang Anda minta, wahai Rasul. Sebuah kebanggaan bagiku bisa menjalankan misi mulia ini. Sementara itu, di markas kaum musyrikin, Abu Jahal masih sibuk menjelek-jelekan Nabi Muhammad di depan para pemuda Quraisy yang sedang berlatih. Muhammad pernah mengklaim, jika kalian mengikuti ajarannya, maka kalian bisa menjadi raja bangsa Arab maupun non-Arab. Lalu setelah mati, kalian akan dibangkitkan dan dijanjikan surga bagi kalian. Namun, jika kalian tidak mau menjadi pengikutnya, Muhammad akan membunuh kalian. Lalu setelah mati, kalian akan dibangkitkan dan disiksa oleh api yang membakar tubuh kalian. Nah, selanjutnya kita belajar hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Hikmah dari hijrah ini sendiri, setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam menghadapi peristiwa. Kemudian hikmah yang kedua diantaranya sikap Nabi Muhammad SAW yang menolak menerima hadiah unta dari Abu Bakar, padahal sebelumnya beliau menerima hadiah-hadiah bahkan menganjurkan untuk saling bertukar hadiah. Ini memberikan pelajaran bahwa dalam berjuang seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita perjuangan Islam tercapai, tidak menanti hadiah dan imbalan atas perjuangan itu. Baik anak-anak sekalian, sekian dulu. Apa akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.